berdusta. Dalam Islam jelas Allah tidak mungkin berdusta, dan kesesatan terjadi karena pilihan manusia itu sendiri. Nah, jadi Bible ada narasi Tuhan memakai roh dusta. Islam tidak tetap benar, manusia tetap memilih salah. Apakah Tuhan yang maha sempurna membutuhkan kebohongannya untuk menjalankan kehendaknya di kitab, ya? Bahkan di kitab Yehezkiel 14 ayat 9, jika seorang nabi tertipu lalu berkata, aku Tuhan yang menipu nabi itu. Nah, di ayat 14 ayat 1 sampai dengan 11, orang yang menyembah berhala dalam hati, saudara kita ya, tapi tetap datang pertanyaan kepada Tuhan, ingin jawabannya sesuai dengan hawa nafsu. Jadi ini bukan orang yang tulus, tapi orang yang sudah memilih kesesatan. Jadi menipu ya. Jadi mana yang lebih tepat? Ada dua cara memahami. Yang secara literal Tuhan menipu langsung. Ini menimbulkan masalah, bertentangan dengan klaim Tuhan yang tidak berdusta. Jadi makna penghakiman itu lebih kuat secara konteks. Maksudnya apa? Tuhan membiarkan mereka tersesat karena mereka sudah memilih jalan kesesatan duluan. Itu di dalam Islam selaras dengan pola kitab dosa dan konsekuensi. Ya silakan jawab dulu. Oke ya. Tadi kan sudah dijelasin tuh ya, saya sudah baca ayatnya. Nah kalau kita baca dari 1 Tawarik 18 ayat 9 sampai 34, itu menceritakan tentang persekutuan antara Raja Yosafat dan Yehuda ya, dari Yehuda, dan Raja Ahab dari Israel untuk berperang melawan Aram di Ramot Gilead, yang dimana itu diwarnai dengan penolakan terhadap firman Tuhan yang benar. Nah ketika Tuhan menyampaikan yang benar, mereka menolak, sehingga mereka ingin, oh ini nanti menang segala macam gitu loh, padahal Tuhan kan sudah berfirman seperti ini. Artinya mereka menolak, sehingga poin-poin yang kita dapat di 1 Tawarik 18 ayat 9 sampai 34 adalah yang pertama. Di sini ya, di ayat 9 sampai 27, Ahab mengumpulkan 400 nabi false yang semuanya meramalkan kemenangan untuk menyenangkan hatinya. Namun Nabi Mika itu justru memberitahu apa yang dikasih tahu Yahweh, yang dikasih tahu bahwa sudah diperingatkan bahwa mereka akan kalah dan Ahab akan mati. Tapi Ahab mengabaikan peringatan itu, sehingga dia memenjarakan Mika dan lebih mendengar apa yang ingin didengar dia, yaitu kemenangan. Sementara kan sudah dikasih tahu tuh. Sehingga di ayat 28 sampai 32, ketakutan Ahab dan tipu daya. Karena takut akan nubuatan Mika, Ahab menyamar menjadi prajurit biasa, sementara Yosafat mengenakan pakaian kebesaran. Itu adalah menunjukkan ya, untuk menghindari kehendak Elohim. Kemudian di ayat 33 sampai 34 adalah kedaulatan Elohim untuk kematian Ahab. Sehingga meskipun Ahab menyamar tetap mati, terkena panah. Tetap mati toh. Nah, apa yang sudah dinubuatkan kan Ahab itu pasti kalah dan metong. Nah, betul. Tapi mereka ingin mendengar, oh kamu pasti menang kamu. Ya udah, makanya diizinkanlah sama Yahweh kepada nabi-nabi falsi itu roh dusta. Oh kamu akan menang, kamu akan begini. Ternyata enggak. Oh, haleluya. Nabi Mika kan sudah menyampaikan kebenaran. Dengar dulu, sabur. Nabi Mika kan sudah menyampaikan kebenaran. Kalian itu tidak akan menang. Tapi Ahab maunya mendengarkan yang baik-baik. Kan Tuhan sudah kasih tahu, sudah kasih peringatan. Sehingga Yahweh mengizinkan nabi-nabi falsi itu meramalkan, oh seperti ini kamu akan menang begini. Nyatanya metong. Hei Ustadz El, kalau konteksnya di sini Tuhan saya itu sudah memberitahu, sudah memperingatkan kepada Ahab. Tapi Ahab maunya dengar yang baik-baik. Padahal kalau dia dengar apa perkataan Yahweh, pasti nggak metong dia, tapi pergi saja dia berperang dan segala macam gitu ya. Nah, kalau dalam kitab, coba kamu baca Ustadz, mohon maaf, di Fatir. Oke, berarti Tuhan Anda mengizinkan berdusta, itu aja. Karena ya? sudah diperingati, Iya, jadi intinya Tuhan Anda di dalam Kristen mengajarkan berdusta. Ustadz El, dengar ya. Akuin aja itu, walaupun mengizinkan. Enggak gini, kamu nggak mau mendengar. Gini, awalnya Nabi Mika sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Ya, sudah diperingati nggak akan menang, akan kalah.
Iya. Tapi Ahad itu maunya Jadi mendengar yang kawan-kawan baik-baik selama akan ini menang. orang Kristen menuduh Islam membolehkan berbohong. Tapi ternyata di dalam Loh, Bible kami tidak menuduh. Tuhannya menaruh Dengar dulu dusta. Ustaz, dengar dulu Ustaz. Tadi saya sudah jelasin secara detail dari ayat 9 sampai 34 poin-poin yang kita ambil di situ. Nabi Mika sudah menyampaikan kepada Raja Ahad, kamu tidak akan menang. Tapi Ahad malah memenjarakan Nabi Mika. Dia mau dengar yang baik-baik gitu loh. Sehingga Tuhan Yahweh mengizinkan nabi-nabi false ya, selain kan Nabi Mika itu nabi sejati. Jadi Ahad ini lebih mendengarkan apa yang diramalkan nabi-nabi false, itu roh dusta. Karena apa, nabi false itu pendusta memang. Sehingga itulah yang didengar Ahad ketika dia berperang malah metong. Jadi Tuhan mengizinkan itu. Aku percaya. Nah, artinya gini, Tuhan Yahweh tidak Iya, pernah udah. gini. Oh kan Yahweh kan sudah menyampaikan melalui Nabi Mika, kamu itu tidak akan menang. Ngerti nggak? Tapi si Ahad ini memaksa. Iya, Sampai benar. dia penjarakan si Mika, Nabi Mika, dia penjarakan. Mikana. Bukan Mikhana, Nabi Mika. Oh beda ya? Terus, Kalau Mikana tuh nabi apa itu? saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya juga bukan nabiah. Saya ini anak Tuhan Yesus Hamasiah, Galatia 3:26. Iya, iya. Ya. Enggak, maksudnya ada nggak kisah-kisahnya ke nabi-nabi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Artinya gini, Aku Nabi percaya, Mika, Mikana aku terima. iya, diam dulu Ustadz. Nabi Mika kan sudah menyampaikan kepada Ahad, jangan berperang karena akan kalah. Justru Ahad malah memenjarakan Nabi Mika. Ahad maunya dengar yang baik-baik. Kan Tuhan Yahweh tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga yang ditaruh roh dusta itu pun nabi-nabi false. Karena memang mereka pendusta. Tapi kalau nabi sejati nggak ada pernah roh dusta dalam mulutnya. Dan buktinya memang Ahad kan metong. Nah, tapi kalau dalam kitabmu, coba baca di Fatir 8. Justru Tuhanmu itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ya, nggak ada salah orang malah disesatkan. Apakah begitu? Karena apa? Menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Ada nggak konteksnya di sini? Ya, dia perbuatannya apa sehingga jadi sesat? Tapi kenapa dalam kitabmu di sini tertulis? Coba baca Ustadz. Di mute. Surat Fatir. Ayat 9. Afaman Ayat 8. Fatir ayat 8 kan. Maka apakah orang yang dihiasi perbuatan buruk sehingga ia melihatnya baik sama dengan mendapat petunjuk? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka janganlah dirimu bersedih terhadap mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya itu kan Jadi, Tuhanmu menyesatkan. Ya dengarkan dulu, saya jawab. Ya, Ya, silakan. bagian awal, orang-orang yang melihat keburukan sebagai kebaikan. Artinya ada proses dari manusia. Dia memilih dan membiasakan keburukan. Nah, kalau Allah menyesatkan sama dengan konsekuensi dalam tafsir ulama bukan paksaan. Tapi apa? Tapi akibat dari sikap manusia yang terus menolak kebenaran. Bukan Allah yang memaksa sesat, tapi manusia yang memilih jalan itu. Sudah saya bilang dari tadi sebelum Anda bicara ini. Di surat yang lain, di surat As-Sof sama. Free will. Allah membiarkan dia, ya. Tapi manusia yang memilih jalan itu. Makanya dalam prinsip Al-Quran itu manusia yang memilih. Allah memberi balasan sesuai dengan pilihannya. Maka analoginya begini. Orang terus memilih salah. Lama-lama merasa itu benar. Sama seperti kayak logikal falasi. Ya, Anda mengatakan bahwa Yesus Hamasiah adalah Tuhan. Semua sampai Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ini namanya doktrin. Sehingga menjadi suatu kebenaran. Padahal itu bertentangan dengan logika akal sehat. Manusia menjadi Tuhan mana mungkin? Ya, itu bertentangan. Itulah namanya logikal falasi. Sama, orang terus memilih salah. Lama-lama ia merasa benar. Nah, itulah namanya dihiasi perbuatannya. Dihiasi perbuatannya. Jangan sedih, mereka memilih sendiri. Ini menenangkan Nabi ya, menenangkan Nabi. Jangan sedih, mereka memilih sendiri. Di dalam Bible juga ada konsep hati dikeraskan,
dibutakan. Jadi ini bukan konsep asing, di dalam Bible juga ada. Apakah orang itu awalnya melihat